Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Restu Kembalioni dengan NIM 0531546611 dari Prodi Sistem Informasi UT Jakarta. Saya akan mengerjakan tugas 2 untuk mata kuliah pemrograman berbasis desktop, di mana tugasnya di sini adalah untuk melanjutkan tugas pertama yang dimana kita disuruh membuat aplikasi menu restoran. Jika di tugas pertama kita hanya disuruh untuk membuat aplikasi dan struktur sederhananya saja, nah di tugas 2 ini perintahnya lebih sedikit rumit, dimana selain itu kita juga harus bisa membuat manajemen menu aplikasi. Jadi akan ditambahkan sebuah menu baru, yaitu menu untuk pemilik restoran. Jadi ada dua menu, yang pertama adalah menu untuk pelanggan memesan, yang kedua adalah menu untuk pemilik restoran agar bisa menambah menu baru, mengubah harga, ataupun menghapus menu yang ada. Lalu juga harus ada navigasi menu yang dapat kembali ke menu parent. Lalu ada untuk verifikasi iya dan tidak. Oke, lalu di sini juga harus menggunakan array dalam mengelola menu restorannya, dan di sini beda dengan tugas 1, di mana tugas 1 itu tidak boleh menggunakan looping atau perulangan, sedangkan di tugas 2 ini tidak ada. Jadi di tugas 2 ini saya menggunakan perulangan, yaitu while. Baik, langsung saja ke program yang sudah dibuatnya. Pertama ada menu di sini untuk menyiapkan atau mengatur agar di main.java-nya semua bisa terbaca. Jadi ini masih sama seperti yang tugas pertama ya, tidak ada bedanya. Yang beda ada di main.java-nya. Bedanya di mana? Kayak ini yang atas sama dengan yang tugas 1. Jadi membuat array. Nah, perbedaannya pertama ada di sini, yaitu di sini menggunakan while. Jadi beda dengan tugas pertama. Kalau tugas pertama itu ada maksimal pemesanan, jadinya ya hanya dimaksimalkan untuk 4 menu kalau nggak salah. Nah, sekarang dengan menggunakan looping while ini pelanggan bisa memesan sebanyak apapun. Bisa memesan sebanyak apapun. Lalu di sini juga ada untuk pengecekan atau pemeriksaan jika misalkan user menginput nomor yang salah, maka akan ada warning pilihan tidak valid, silakan input kembali. Jadi akan ada pengecekan juga. Lalu yang kedua, nah ini ada lagi while lagi. Di sini ini untuk pengecekan apakah si pelanggan sudah selesai memesan atau belum. Validasi. Oke, di sini untuk nah yang ini adalah poin keduanya, yaitu try catch, di mana di sini untuk memvalidasi apakah input pelanggannya itu sesuai dengan yang ada di menu atau tidak. Jika sesuai, maka akan lanjut ke tahap berikutnya. Namun jika tidak sesuai, maka akan kembali ke awal. Seperti itu. Ini untuk menu pelanggan. Lalu di sini adalah untuk mengaktifkan fungsi-fungsi yang diskon, dimana di sini ada biaya pajak 10%, lalu ada biaya pelayanan 20.000, lalu ada kriteria diskon 10% jika pesanan lebih dari 100.000, lalu ada juga beli 1 gratis 1 minuman jika
pesanan lebih dari 50.000. Nah, jadi itu diaktifkan di sini. Jadi di sini akan dihitung dulu totalnya berapa, lalu akan dikalikan dengan pajak, lalu ditambah dengan 20.000. Nah, lalu diskon jika misalkan, nah di sini, makanya di sini kenapa diskonnya 0, karena ini adalah deklarasinya saja, fungsinya baru diaktifkan di sini. Jika subtotalnya dia ada 100.000, maka diskon subtotal dikali 10%. Lalu ini adalah jika subtotalnya 50.000, di atas 50.000, maka dapat minuman. Nah, baru dihitung di sini, akan lalu ditampilkan di layar. Oke, yang kedua adalah untuk menu pemilik ya. Sebenarnya mirip juga dengan yang menu pelanggan, hanya bedanya di sini adalah fungsi utamanya. Fungsi utamanya bukan untuk memesan, tapi untuk lebih ke mengedit. Oke, jadi di sini pertama-tama ada pilihan di sini ya, if else. Di sini ini adalah untuk validator dimana nanti menu awalnya akan seperti ini. Jadi menampilkan 4 buah nomor ini. Nah, itu nanti akan divalidasi di sini. Validasi di sini. Jika kita benar menginputnya antara 1 dari 4 pilihan ini, maka akan lanjut ke menu selanjutnya. Namun jika misalkan kita memilih di luar 4 ini, maka misalkan 5 atau 6, maka dia tidak akan mau, jadi akan ada warning lagi. Oke, lalu untuk yang pertama, setelah kita misalkan memasukkan salah satu dari ini, maka akan masuk ke menu selanjutnya. Misalkan kalau kita ke tambah menu, maka akan seperti ini. Dia akan meminta pertama untuk masukkan nama menu barunya, kita ketik manual, lalu memasukkan harganya juga manual, lalu masukkan kategorinya, apakah mau masuk di menu itu termasuk kategori makanan atau minuman. Jadi nanti dia akan masuk ke array yang berbeda seperti itu. Lalu nanti akan otomatis masuk ke listnya. Sama juga dengan ubah harga menu. Kalau ubah harga menu, kita tinggal memasukkan nomor dari menunya. Misalkan menu nomor 1, kita klik nomor angka 1, lalu enter. Nah, lalu akan yang muncul selanjutnya adalah masukkan harga baru untuk menu tersebut. Nah, kita tinggal mengetik angkanya. Oh ya, sebelum itu juga ada validator lagi di sini ya. Jadi kalau misalkan kita masukin angka yang tidak ada di menu, maka dia akan muncul warning lagi dan harus diulang. Oke, lalu akan ada validasi lagi untuk menanyakan apakah yakin iya atau tidak. Jadi kita mengetik juga iya. Jika sudah yakin iya, ketik aja iya. Jika tidak ya tidak, berarti nanti akan dibatalkan sama dia. Lalu ini hapus menu. Sama dengan yang menambahkan menu, cuma ini sebaliknya ya. Jadi masukin nomor menunya, lalu nanti divalidasi dulu ada apa enggak. Kalau enggak ada ya dia akan return. Kalau misalkan ada, nanti akan ditanyakan apakah Anda yakin akan menghapus, lalu pilih iya atau tidak. Jika iya, maka akan dihapus. Kalau enggak, ya, kalau tidak berarti ya enggak jadi dihapus. Oke, berarti sekarang langsung aja untuk running programnya. Oke, baik. Oke, menu awalnya adalah seperti ini ya. Jadi ada 3 di sini. Ada 3 opsi, ada menu pelanggan, menu pemilik, dan keluar dari aplikasi. Kalau keluar aplikasi nanti kita akan out sendiri, jadi kita harus buka ulang. Oke, pertama mungkin kita coba untuk pelanggan ya. 1, oke, jadi kan menu akan muncul menu seperti ini. Ini sama dengan tugas 1, jadi kita tinggal masukin nomor menunya aja, misalkan nomor 1,
Lalu jumlah kuantiti untuk nasi padang. Nah, kan nomor 1 nasi padang ya, betul berarti. Misalkan 2. Oke, lalu dia akan nanya lagi, ada lagi nggak nih? Lalu, kalau misalkan memang kita sudah mau pesannya nasi padang aja, kan kita klik selesai. Misalkan tambah lagi ayam bakar nomor 2, berarti kita pesen jumlahnya 4. Oke, berhasil menambah pesanan. Jadi ini berarti dimasukin ke keranjang dulu ya. Nah, misalkan sudah selesai nih, berarti kita harus ketik selesai. Kita enter, maka dia akan langsung menghitung struk pesanan, langsung keluar. Jadi nasi padang 250.000, ayam bakar 480.000, subtotalnya 130.000, kena pajak 13.000, biaya pelayanan 20.000, dan diskon 10% 13.000. Oke, jadi karena ini di atas 100.000, maka dia dapat yang diskon 10%. Ya. Jadi total bayarnya 150.000. Oke. Baik, kita coba lagi menu pelanggan. Sekarang kita coba masukin menu yang enggak ada. Coba angka 9. Oke. Nomor menu tidak ada dalam daftar, silakan ulang. Oke, jadi validatornya berfungsi ya. Oke, mungkin selanjutnya adalah kita coba yang 50.000 ya. Tadi kan yang di atas 100.000. Oke, kita coba pesan 2 buah nasi padang. 2, lalu 5, 2. Oke, selesai. Oke, totalnya 60.000 ya. Kena pajak 10%, lalu biaya pelayanan dapat beli 1 gratis 1 minuman, total 86.000. Oke, work berarti ya. Lalu yang selanjutnya adalah menu pemilik. Aduh, ada 4 di sini ya. Kalau misalkan kita masukin angka 5, dia akan tidak valid, silakan input ulang. Itu kita bisa, yang pertama adalah tambah menu baru. Kita langsung saja. Oke, dia akan masukkan meminta untuk masukin menu barunya. Misalkan menu barunya adalah telur dadar. Oke, lalu masukkan harganya, misalkan Rp4.000. Jadi kita ketik aja 4.000. Masukkan kategorinya makanan atau minuman, misalkan makanan. Oke. Menu berhasil ditambahkan. Jadi di sini sudah ditambahkan untuk telur dadarnya. Kita bisa lihat di list pelanggan. Kita coba kembali ke menu utama, 4, lalu menu pelanggan. Nah, akan muncul di sini telur dadar. Telur dadar ya. Oke. Lalu kita klik selesai. Oke, jadi akan ada peringatan juga ya kalau kita selesai tapi kita belum pesan, nanti ada tulisan Anda belum memesan apapun. Tapi habis itu kita kembali ke aplikasi atau ke menu utamanya. Oke, kita coba lagi yang pemilik restoran, lalu ubah harga menu sekarang 2. Nah, kita tinggal pilih mau yang mana yang diganti. Misalkan yang mau diganti adalah jus alpukat, misalkan naik harganya jus alpukat dari 12.000 jadi 15.000. Ya udah, ketik aja 15.000. Oke, apakah Anda yakin ya? Oke, menunya sudah ganti harga. Nah, kita ngecek ganti harganya sekalian aja hapus menu ya. 3. Oke. Ya, di sini alpukat, jus alpukat sudah jadi 15.000. Nah, sekarang kita hapus telur dadar yang tadi 9 berarti. Ya. Apakah Anda mau menghapus telur dadar? Iya. Nah, berhasil dihapus. Lalu kita cek lagi di menu pelanggan. Oke, telur dadarnya hilang, sudah nggak ada. Baik, sekiranya itu yang sudah saya buat ya, dan semua fungsinya dalam programnya juga berfungsi dengan baik.
Kurang lebihnya mohon maaf ya. Saya rasa cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.